Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rashid dengan NIM 112222123. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari UTS dari mata kuliah data mining yang didoseni oleh Dr. TB Aimunanda. Pada soal berikut, di sini saya disuruh untuk mendownload database-nya, yaitu stoknya.csv, di mana saya sudah mendownload database-nya dan saya juga sudah mengimpor ke dalam Kaggle. Kaggle ini salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk ini yang memprogram bahasa R. Jadi di sini saya akan melakukan analisis regresi juga serta membangun model regresinya tersebut dari SLR dan juga MLR. Oke, untuk soalnya dari awal di sini ada gunakan dataset sesuai petunjuk di atas, kemudian kerjakan instruksi sebagai berikut. Di sini saya sudah mengimpor datasetnya ya dengan nama dataset, di mana stoknya.csv ini adalah dataset yang diberikan oleh dosen saya. Saya sudah mengimpor dataset tersebut, lalu saya membuat variabel baru ya, di mana variabel ini memanggil dataset dengan path yang sesuai dengan lokasi data tersebut. Saya langsung run di sini. Nah, setelah saya mengisi variabel data ini dengan dataset tadi, saya ingin coba menentukan datanya ya, apakah datanya ini sudah ada ataupun belum gitu. Nah, setelah ditampilkan, di sini terlihat ya bahwa data set ini terdiri dari 13.948 data dan juga ada 7 baris di mana ada index, date, open, high, low, close, and edge close. Tapi coba diperhatikan lagi, ini tipe datanya karakter ya. Tipe datanya di mana jika tipe data ini akan mempengaruhi analisa regresi ke depannya nanti semakin model prediksi. Jadi saya ingin melakukan yang namanya ini, mengubah kolom-kolom tertentu tadi dari data yang bakal saya gunakan ini, edge close, close, low, high, dan open, itu menjadi tipe data numerik. Jadi saya menjalankan sintaks sebagai berikut. Ini sudah saya miliki, jadi saya tidak membuat ulang ya. Kalau kita lihat di sini buatkan suatu peringatan ya, di mana NA introduces by coercion. Nah, di sini saya juga sudah kasih penjelasan di mana NA introduced by coercion itu mengindikasikan bahwa ada nilai-nilai yang hilang yang muncul setelah mencoba mengubah kolom menjadi tipe data numerik. Nah, jadi tipe data yang sebelumnya karakter nih, lalu kan saya ubah nih ya menjadi tipe data numerik. Nah, ada beberapa nilai menjadi kosong atau missing value atau not available gitu. Jadi, bagaimana saya mengatasi nilai-nilai yang menjadi kosong setelah saya mengubah menjadi numerik? Itu saya menggantikan nilai yang kosong itu, yang NA itu yang hilang itu, dengan mean atau rata-rata dari ini itu tersebut, baris tersebut gitu. Nah, ini adalah sintaksnya, di mana data itu adalah variabel data tadi yang memiliki data data stoknya ini. Untuk bagian open, jika ada is NA, jika ada yang not available dalam data open, ini kita gantikan menjadi min dari data open itu juga gitu loh, dan hasilnya harus true gitu. Coba kita jalankan yang ini. Nah, sekali jalankan, dia emang tidak memberikan output apa ya, tapi ini tipe yang tadinya NA atau hilang itu, dia langsung tergantikan menjadi main atau rata-rata dari baris tersebut gitu loh. Nah, setelah udah ada datanya, coba saya ubah ke numerik lagi ya untuk semua data yang bakal saya gunakan tentunya. Nah, di sini udah tidak terjadi warning ataupun peringatan ya, karena saya sebelumnya sudah mengisi NA value-nya gitu loh, dengan min atau rata-rata. Nah, oke. Sekarang untuk memastikan lagi, saya akan mengecek dataset ini apakah masih ada yang bernilai NA atau tidak. Jadi saya menjalankan sintaks di mana is.na dalam isi data saya dengan nama variabel data saya.
Nah, kita dilihat dari matriks 13.948 data dan 7 of tipe legal itu 7 tipe labelnya. Di sini itu nilainya false semua ya, berarti tidak ada data yang bernilai NA, berarti ada isinya semua nih datanya nih gitu loh. Oke, lanjut. Jika kita sudah memastikan nilainya aman dari missing value, kita bisa lanjut untuk menampilkan struktur datanya. Jadi saya memberikan sintaks str dari data saya. Nah, kalau kita lihat dari struktur datanya, nah yang tadinya kita tipe datanya char, sekarang sudah berubah jadi numeric untuk open, high, low, close, dan juga edge close. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya tadi, nah di sini kan tadi masih char nih, dia masih char. Nah, saya sudah mengubah tipe data char ini yang bakal saya pakai untuk analisa regresi nantinya, sudah menjadi tipe data numeric materi struktur datanya. Nah, ini 6, 6, 6, 6 dan juga 6. Nah, setelah struktur datanya sesuai dari apa yang saya mau, lalu saya lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini yaitu memvisualisasikan dalam bentuk scatter plot untuk variabel 1, open dengan high, open dengan close, high dengan close, low dengan close, open dengan edge close, close dengan edge close, high dengan edge close, dan low dengan edge close. Oke. Saya juga sudah membuat sintaks saya sebelumnya, jadi saya nggak bakal bikin lagi karena memakan waktu tentunya. Jadi di sini memvisualisasikan scatter plot yang pertama itu open dengan high. Jadi kita run di sini. Nah, kalau kita lihat open dengan high ini memiliki garis yang lurus ya, berarti dia bisa disebut linear gitu loh. Karena nggak ada data-data yang jauh dari garis ini. Contohnya ada data yang jauh di sini ataupun gimana gitu loh. Sekarang untuk bagian open dengan close. Kalau kita lihat lagi grafik dari open dengan close, di sini masih lurus juga, dia masih bisa disebut linear walaupun ada beberapa yang ada rada keluar ya dari jalurnya, tapi dia masih dominan untuk disebut linear. Lalu dengan high dengan close ini, nah ini juga masih linear ya, dia masih lurus juga, apalagi kalau di bagian yang 0 sampai 5000 nya itu bagus banget ya. Cuman dari 5000 ke berapa nih kira-kira ke 13 sampai atau enggak 14.000 nih emang rada sedikit, ada beberapa data yang keluar dari baris ya. Teman ini masih disebut linear, nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk low dengan close. Untuk low dan dengan close juga di sini masih linear sama seperti sebelumnya. Pada 0 sampai 5000 dia sempurna ya, lurus, dan selebihnya ya dikit-dikit keluar, dan ini masih bisa disebut linear. Lalu untuk open dengan edge close, nah open dengan edge close ini emang sedikit rada-rada hampir pada mau keluar ya, kayak dua titik ini sudah mulai rada menyeberang ya. Cuman ini karena masih di batas garis, masih dekat dengan garis, ini masih bisa disebut linear, kecuali dia jauh sekali ya. Contohnya ada di sini, ada di posisi 15.000 nih titik gitu. Nah, itu udah beda pengertiannya. Lanjut untuk close dan edge close. Wah, di sini untuk data close dengan edge close ya, pas scatter plotnya itu sempurna ya, bisa saya bilang, karena ini lurus nih begitu linear sekali ya, maksudnya tidak ada satupun data yang kayak keluar ataupun seperti sebelumnya ya, yang menyimpang sedikit gitu loh. Ini sempurna banget sih saya lihat, lurus. Oke. Jadi lanjut untuk data ini high dengan edge close. Nah, untuk data high dengan edge close ini ya seperti sama aja seperti sebelumnya, dia masih disebut linear walaupun ada beberapa yang menyimpang sedikit gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, dan terakhir itu adalah visualisasi dari scatter plot low dengan edge close. Sebentar. Nah, untuk scatter plot yang terakhir itu masih linear juga, dia dari ujung 0 sampai 15.000 dia masih bergaris lurus. Jadi
Jadi hampir semua data yang divisualisasikan dalam bentuk scatter plot untuk beberapa variabel ini ternyata masih diidentifikasikan sebagai linear data ya. Oke. Nah, setelah saya berhasil memvisualisasikan beberapa bentuk scatter plot untuk variabel berikut, lanjut kita ke nomor 9, di mana nomor 9 ini adalah bagi data ke dalam data training dengan proporsi 85% dan 15% data testing. Jadi data training yang saya berikan itu adalah 85% dan 15%-nya itu adalah data testing. Lalu gunakan data training untuk melatih algoritma dan data testing untuk evaluasi model. Oke. Jadi di sini saya membagi data ya menjadi data training dan data testing. Di sini adalah sintaks kodenya. Jadi saya membuat sintaks set.sit 123 dulu untuk mengatur bilangan acak menjadi dapat diproduksi kembali atau tetap konsisten. Jadi kedepannya jika data saya bakal dipakai buat apa, dia tetap konsisten ya, atau bisa direproduksi kembali. Kita langsung jalankan saja. Nah, kalau kita lihat nih indeks sampel ya. Sampel ini kita mengambil acak dari raw data, dari data saya yang sebelumnya nih data stoknya itu mengambil acak yaitu 85%. 85% itu bisa disebut sebagai 0,85 dikali data tersebut gitu. Nah, dan itu dimasukinnya dalam variabel baru yaitu train data. Nah, kurang dari 0,85% ini yaitu 15% itu dimasukkan ke dalam testing data tentunya, yang seperti dijelaskan pada soalnya. Bisa memasukkan 15% ke dalam testing data dan 80% ke dalam train data secara acak ya, karena saya menggunakan sampel. Nah, di sini kita bisa menampilkan juga isi dari train datanya apakah beneran acak. Nah, kalau kita lihat dalam train data kita mendapatkan 11.855 data. Di sini untuk indeksnya itu acak ya, nggak ada yang kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini beneran ada yang dari 2.000, ada yang dari 6.000, ada yang dari 13.000 dan ada juga yang dari 2.500. Oke. Sekarang saya juga ingin menampilkan testing datanya. Testing data yaitu 15% tadi ya. Jadi testing data ini memiliki 2093 data ya. Di mana data ini juga yaitu data yang diacak. Kayak contoh ini dari 8 ditambah ke 22 ya kan. Dari 61 ditambah ke 68 gitu. Intinya ini bakal data yang bakal di testing nantinya untuk model regresi. Oke. Setelah saya sudah menyelesaikan nomor 9 yaitu membagi data ke dalam data training dan juga data testing. Di sini nomor 10 yaitu buatkan model analisis regresi dengan simple linear regression SLR untuk variabel open dan edge close. Variabel prediktor X adalah open dan variabel respon Y adalah edge close. Nah, tuliskan juga persamaan linear regresi yang terbentuk dan hasil evaluasi model. Lalu berikan penjelasan tentang akurasi model dilihat dari nilai koefisien determinasi R². Oke. Sebelum saya bisa mengevaluasi modelnya ya, tentu saja kita harus melatih modelnya dulu gitu. Jadi saya membuat variabel baru yaitu model underscore SLR, di mana dia mendapatkan function LM. LM itu yaitu linear model ya. Dari edge close itu adalah Y-nya dan open itu adalah X-nya. Open itu adalah prediktor dan Y itu teliti adalah respon ya. Untuk data ke dalam variable train data, ini data training gitu. Nah, kita jalankan dulu ya. Nah, udah kita latih nih ya. Dari train data itu tadi ada berapa ya? Dari kita melatih dengan 11.800 data ke dalam variabel model SLR. Lalu saya ingin menampilkan nih ringkasan dari model yang sudah kita training sebelumnya. Nah, ini adalah ringkasan atau summary-nya dari variabel model SLR. Dimana kalau kita lihat R²-nya bernilai 0,998. Wah,
Ini besar sekali ya. Ini hampir mendekati sempurna. Ini berarti 99,8%. Dan adjusted R square-nya sama juga ya, 99,8%. Ini kalau bisa bisa dibilang prediksinya ini hampir sempurna ya. Berarti udah baik gitu loh. Oke, kalau emang masih masih ya pasti kita melakukan pengujian dulu ya di sini, menguji model dengan data testing. Nah, saya belum bikin variabel baru itu prediction SLR untuk fungsinya predict dari model SLR yang sebelumnya menjadi data baru, new data sama dengan tes data. Tes data itu ya berarti kan model kan sebelumnya ini dilatih dengan trend data dengan data 12.000 sebelumnya tuh. Nah, setelah itu saya coba untuk dia melakukan prediksi atau tes data apakah sesuai gitu. Nah, data frame ini untuk menampilkan saja ya. Nah, untuk prediksinya dari 2009 data itu ini hasil yang diprediksi sama dia. Ada 534, 7135 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi modelnya, melakukan evaluasi model SLR-nya. Di mana R squared variabel baru yaitu RS squared SLR yang kita ambil dari ringkasan model SLR yaitu R squared untuk menampilkan koefisien determinasi dari R square-nya. Jadi kalau kita lihat, nah koefisien determinasi R square SLR yaitu 0,998205 sesuai ya dari hasil training data sebelumnya di mana di mana R square-nya itu 0,998 dan juga adjusted R square-nya itu 0,998. Berarti penjelasannya di sini hasil output dari model regresi SLR ini itu adalah 0,998. Ini menunjukkan bahwa sekitar 99,98% variabilitas dalam variabel response edge clause yang tadi variabel respon itu dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, berarti dapat diprediksi gitu loh. Dengan kata lain, model SLR ini sangat baik dalam menjelaskan variasi dalam data, berarti ya hampir sempurna bisa disebutnya ya, karena dia memprediksi hingga 99,98% gitu loh. Oke. Berarti untuk yang nomor 10 kita sudah mendapatkan jawabannya dan juga kita sudah menjelaskan ya. Lanjut untuk ke nomor 11, di mana nomor 11 itu buatkan model analisis regresi dengan multiple linear regression untuk variabel open, high, low, close dan edge close. Nah, variabel prediktornya di sini adalah open, high, low, and close, sedangkan untuk variabelnya itu sama yang masih edge close kayak SLR ini. Nah, sama seperti sebelumnya di sini saya juga melakukan pelatihan model analisis regresi dulu untuk MLR-nya. Nah, pada saat saya melakukan pelatihan untuk MLR, di sini ada warning ya, ada peringatan di mana essentially perfect fit summary may be unreliable. Nah, setelah saya cari tahu itu berarti atau bisa diartikan yaitu muncul tuh karena regresi linear ini itu memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi atau bisa dibilang sempurna. Karena apa sih? Karena kalau kita lihat dari R squared-nya ya di sini itu bernilai 1, di mana 1 ini 100% berarti sempurna gitu loh. Dan adjusted R squared-nya juga sama, dia 1 dan 1%. Kita lihat dari standar error-nya pun dia minim sekali ya. Minim sekali, terus dari estimate-nya juga ini hampir mendekati 1. Nah, oke, kalau kita tampilkan juga nih hasil dari ini. Ini yang tadi ya. Oh enggak, ini summary-nya. Oh sama aja, ini summary. Maaf. Nah, langsung kita menguji modelnya dengan data testing, dengan 2000 data testing yang sudah kita buat sebelumnya untuk menguji dari prediksinya MLR ini. Sama ya kayak sebelumnya, saya membuat variable baru yaitu prediction underscore MLR untuk fungsinya predict dalam model MLR new data sebelumnya tes data. Nah, udah saya uji, lalu saya evaluasi model MLR-nya ya, model ini maaf saya evaluasi model MLR-nya, dimana pada koefisien determinasi R square MLR itu bernilai 1. Nah, di sini juga tetap masih ada penjelasan ya.
masih ada peringatan di mana essentially perfect fit summary may be unreliable. Nah, dalam hasil output ini bisa kita jelaskan bahwa nilai koefisien dari determinasi R2 dan adjusted R2 adalah 1. Ini menunjukkan bahwa model ini dapat memprediksi dengan sempurna variabilitas dalam variable response edge clause menggunakan kombinasi variable prediktor open, high, low, dan close. Jadi kita bisa menyebutnya untuk prediktor MLR ini udah perfect banget gitu, udah sangat-sangat bagus, udah sangat baik dan sangat sempurna. Tapi dia juga uh, apa bisa menyebabkan apa ya, fitting apa gitu ya, saya baca-baca tadi kalau dia sangat sempurna seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dipakai untuk kebutuhan data science ataupun uh, dan lain sebagainya. Jadi inilah hasil dari nomor 11 tadi ya, yaitu model analisis regresi dengan MLR untuk variable open, high, low, dan seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa model model dari SLR ini hampir mendekati sempurna ya untuk hasilnya, untuk R2-nya, koefisien determinasinya. Lalu untuk model yang MLR ini sudah dibilang sangat sempurna ataupun sempurna ya, baik, bagus gitu. Karena dia sampai bernilai 1 loh gitu. Sedangkan yang SLR juga ya sempurna juga sih, dia dia bernilai 99,98% ya. Nah, berikut adalah penjelasan saya dan jawaban untuk soal UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.